Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apipa Nurjakia, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi Agroindustri 1B dengan nomor pokok mahasiswa 1030702. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku dari Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku ini akan saya jelaskan. Buku ini terdiri dari 10 bab. Pada bab pertama tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalamnya berisi tentang tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ada 3. Yang pertama, dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai norma Pancasila. Selanjutnya ada bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di dalamnya berisi tentang sejarah lambang negara. Garuda sebagai lambang negara muncul dalam berbagai kisah, sudah menjadi lambang kerajaan atau stempel kerajaan di Jawa, seperti Kerajaan Airlangga. Di Bali, yang dalam banyak kisah Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Lalu ada pengaturan lambang negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di dalamnya berisi 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. 3. Mencipta ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan lambang negara. Selanjutnya, ada bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Di dalamnya berisi tentang filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleks kritis dan rasional yang tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Selanjutnya ada bab 4, di dalamnya tentang memahami sistem nilai etika dan norma. Berisi tentang nilai di dalam diktionari sosiologi and related science dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Lalu ada etika. Etika atau etik sebenarnya adalah suatu cabang dari filsafat yang mencoba untuk mengevaluasi dan menetapkan teori umum tentang tingkah laku berdasarkan aturan-aturan moral. Lalu norma yaitu petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dengan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksi. Selanjutnya ada bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Di dalamnya berisi tentang hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan semua itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Lalu selanjutnya ada bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya berisi tentang Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari
nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Selanjutnya, bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Di dalamnya berisi tentang demokrasi Pancasila hakikatnya adalah sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan dan mencapai tujuan bangsa sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti demokrasi Pancasila adalah bahwa rakyat sebagai subjek demokrasi berhak ikut serta secara efektif menentukan keinginan-keinginan serta pelaksanaan keinginan itu dengan turut serta dalam menentukan pimpinan nasional yang akan melaksanakan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, bab 8 tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di dalamnya berisi tentang hak asasi manusia dijamin oleh hukum karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalamnya berisi tentang semua sila yang ada menjadi fundamental etis kehidupan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara, dan penjelasan hak akan kemerdekaan adalah hak daripada segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, dan berlakunya hak kemerdekaan ini adalah sejalan dengan tuntutan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Lalu selanjutnya ada bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalamnya berisi tentang secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung Pancasila sekaligus sebagai subjek pendukung negara. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Buku ini sangat menarik untuk kita baca dan dipelajari karena di dalamnya terdapat banyak sekali ilmu-ilmu pendidikan Pancasila yang dapat memperkuat dan menangguhkan basis ideologi dalam membangun peradaban bangsa secara paradigmatif dan aplikatif serta pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi mahasiswa juga, buku ini bisa dijadikan sebagai motivasi untuk mendapatkan dan meningkatkan potensi dan juga prestasi akademik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.